Benarkah kalam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Kita sudah katakan tadi, itu benar. Terlepas dari ini kalam Nabi atau bukan, kalam ini sudah menjadi kaidah dalam ilmu tazkiyatun nafs, ilmu tasawuf, ilmu kerohanian. Lalu apa maknanya? Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Antum nih teman-teman, namanya misalnya Abdullah, dikasih bapaknya Abdullah. Mengenal diri itu mengenal tubuh si Abdullah atau kenal yang mana? Sekedar mengenal jasad? Tentu tidak. Lalu kenal apa ini? Kenal yang mana ini? Bukan yang jasad ini. Kan banyak juga Pak, anak-anak udah 7 hari nggak punya nama. Bapaknya datang ke kita, Tat, kasih nama dong anak saya. Berarti nama jasad ini itu bisa dibuat, bisa dirubah Pak. Sebelum kita masuk ke tubuh ini, kita punya nama. Benar nggak punya nama? Kita lahir di dunia, yang ngasih nama siapa? Orang tua, guru. Sebelum kita masuk ke dunia ini, kita di alam ruh. Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Allah memanggil kum, kamu. Berarti kita ada nama Pak. Cuma nama ini disimpan di dalam dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak tahu. Ditanyalah oleh orang Bani Israel, orang ahli kitab, ya Muhammad, apa itu ruh? Turunlah ayat yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu mengenai ruh. Katakanlah ruh itu urusan Allah. Kamu tidak diberi ilmunya kecuali sedikit. Sedikit di situ, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit menurut siapa? Menurut saya, menurut Nabi, menurut Bani Israel, atau menurut Allah? Menurut Allah. Maka sedikit menurut Allah itu banyak menurut kita. Orang kaya di Indonesia bilang, saya ngeluarin uang dikit, dikitnya itu udah 100 triliun Pak. Apalagi raja di raja alam semesta ini, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini disimpan dalam dada Rasulullah. Ada sahabat yang dikasih tahu, ada yang tidak. Maka Nabi itu bisa ngerti Pak, dengan izin Allah. Ada orang nih jihad, kayaknya paling kuat, kayaknya paling banyak bunuh musuh, tapi Nabi mengatakan finnar, finnar, masuk neraka, masuk neraka. Kenapa? Nabi tahu namanya sudah ada di neraka, nggak dihapus dari neraka. Ternyata benar, orang ini beramal cuma dengan fisiknya, ruhnya tidak beramal. Ruhnya gak beramal Pak. Jadi ketika disebut siapa yang kenal dirinya, maka kenal Tuhannya. Diri yang fisik, yang mengenal diri fisiknya, dia baru mengenal perbuatan Allah. Disebut ma'rifatul af'al, mengenal perbuatan Allah. Ajaib gak kelahiran manusia? Penciptaan manusia ajaib gak? Ajaib Pak. Kok bisa-bisanya ada makhluk hidup di perut seorang perempuan? Itu ajaib itu. Saya mau tanya nih yang udah nikah, yang punya anak, itu antum yang menciptakan anak? Atau cuma sebab doang? Ya, bikin doang ya. Tapi kita nggak yang gedein, yang mengembangkan biar kasih tulang, enggak. Ya, coba tanya sama yang udah pernah hamil. Ibu-ibu yang udah hamil tanya, ajaib itu. Maka mengenal diri yang fisik mengantarkan kepada ma'rifatullah level 1. Apa itu?
Ma'rifatul af'al, ma'rifatu af'alillah, mengetahui perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dibahas dalam surah Al-Mu'minun itu, ya, ayat 11 ya. Begitu juga di surat Ar-Rum, ya, sebelum ayat tentang pernikahan itu kan tentang penciptaan kita semua. Dari nggak ada jadi ada, dari tanah kok bisa jadi hidup, kok tiba-tiba bisa melawan kepada Allah. Itu dia, namanya ma'rifatu fi'lillah. Jadi kalau ada ahli biologi, ahli ilmu-ilmu eksak tidak mengenal Allah lewat ini, lewat dia, berarti dia tersesat. Nggak mengenal Allah. Itu satu. Diri yang fisik. Nah, kita punya diri yang disebut dengan nafs tadi. Jadi nafs itu sendiri artinya ada nafs fisik, ada nafs jiwa. Orang kita nyebutnya sukma, perasaan. Nah, itu masuk di situ. Yang bilang saya emosi, nah itu dia. Saya jatuh cinta, ada itu. Seneng, sedih, itu masuk ke si nafs ini. Yang nafsunya besar, yang nafsunya kecil, penakut, pemberani, itu si nafs. Nah, punya nggak nih? Punya ya? Punya kita. Inilah yang dikatakan di Quran, wa man nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang mampu menahan, mengendalikan nafs jiwanya, maka dia dapat surga. Nah, ini ma'rifat apa nih? Ini masih sama. Ma'rifatu fi'lillah, perbuatan Allah. Cuma perbuatannya yang tidak tampak secara fisik. Jadi perbuatan Allah ini kan ada yang tampak secara fisik, ada yang tidak tampak. Ini masih sama. Ilmu untuk memahami ini disebutlah ilmu tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs itu baru cabang dikit dari tasawuf. Karena orang alergi dengan ilmu tasawuf, nggak mau mereka nyebut istilah tasawuf. Takut ditinggal jamaah. Kalau ustadz udah takut sama jamaahnya, terus jamaah takut sama siapa dong? Ya. Kalau si ustadz udah bergantung kolbunya kepada jamaah, lalu jamaah bergantung kolbunya sama siapa? Jadi kalau ada di antara antum yang ustadz, dai, jangan dai ngikutin murid, jangan guru ngikutin selera murid, murid yang ngikutin guru. Gitu seharusnya. Kalau enggak, itulah yang Nabi lakukan. Nabi enggak diikuti oleh ahlu Mekah, maka beliau berhijrah. Hijrah beliau. Menjaga idealisme seorang guru. Nah, ini perlu, Pak. Itu diperlukan ma'rifat yang ketiga, mengenal diri yang qalbiyah, diri kolbu. Yang mengenal diri kolbu, nah, kolbu kita, nah, di kolbu ini kalau nafsnya rusak, dia ngefek ke kolbu. Nafsnya nih punya karakter bengis, kolbunya hitam. Nafsnya suka bangkang, kolbunya hitam, meradang dia, Pak. Kalau kita meradang mulut, Saryawan bisa menikmati makanan nggak? Nggak bisa. Makanannya kolbu adalah zikrullah, baca Quran, sholawat. Kalau sudah meradang itu kolbu, dibawa sholat nggak enak. Dibaca Quran pun kita mikir, enaknya apa ya baca Quran? Kalau kolbunya lagi rusak, rasain aja Pak sendiri. Zikir, katanya zikir menenangkan jiwa, kok nggak tenang-tenang, malah tambah bingung, malah tambah syak. Zikir itu bening, bener gak? Zikir bening, Pak. Kolbu itu wadahnya zikir, sehingga nanti dia bisa menyantap. Wadahnya lagi kotor, bersihin dulu, diobati dulu, baru dia bisa menikmati. Masalahnya sudah bertahun-tahun nih kolbunya berkarat, bener gak?
Nah, bersihinnya pakai apa Pak? Itu yang disebut taubat nasuha. Taubat nasuha itu beda dengan misalnya nih gelas habis dipakai, airnya air putih, cukup dikasih keran bersih, air keran, nggak usah digosok. Tapi kalau ini pakai minyak, ada minyak lengket di situ, harus digosok nggak? Nah, ini yang disebut taubat nasuha. Jadi taubat nasuha itu menggosok kolbu kita supaya bersih dengan pengakuan dosa kepada Allah. Nah, di dalam ajaran Islam nggak ada pengakuan dosa ke ustadz, nggak ada, ke pendeta nggak ada Pak, ke guru nggak ada, ngaku kepada Allah. Semua kita kan punya dosa nih, bener Pak? Ada yang nggak punya dosa? Saya cium tangannya Pak. Makanya kita dianjurkan cium tangan anak kecil. Makanya Bapak nggak boleh marahin anak kecil atau ngusir anak kecil dari masjid. Terganggulah. Kenapa? Nabi lagi khutbah Jumat, Hasan Husain datang, turun, diambil, digendong. Lagi sholat, naik ke punggung Nabi, ikut sholat. Keberisikan iya, tapi sekali kita usir dia, nanti anak tuh mikir masjid itu tempat orang-orang galak ya gitu, benci nanti dia ke masjid Pak. Nah, yang benar diatur, orang tuanya juga harus perhatian. Nah, Bapak Saudara makan Allah, jika kita sudah sampai mengenal diri si kolbu itu cuma mau satu, asma Allah. Asma Allah ada di Quran, ya, ada di sholawat, ada di zikir. Intinya zikirlah. Semakin banyak kita mengenal nama Allah, semakin banyak makrifat di dalam kolbu. Maka di sini wajib ada kajian Asmaul Husna Pak. Udah ada belum? Harus ada Pak di sini. Ntar mati bawa apa? Mati bawa apa ntar? Bawa asma Allah. Jangan bawa nama-nama bapak kita, nggak kepake. Bapak gue kiai, nggak kepake Pak. Saya Ustadz Haji, yang kan nggak dipakai. Habib pun nggak laku Pak dikubur. Bapak ini keturunan Rasulullah, nggak laku dikubur kalau nggak bawa ma'rifat. Malah diragukan, masa keturunan Rasulullah begini, kata malaikat ya. Kalau nanti Rasulullah bawa syafaat mungkin, tapi kan malaikat mungkar nakir ini seperti orang yang jaga depan kantor Pak. Dia nggak mau tahu, yang lewat dia periksa, bener gak?